Kamu pantasnya jadi OB. Ucap mertua menghinaku di depan rapat direksi. Tanpa tahu aku memegang kendali atas hidup dan mati perusahaan mereka. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Ruang rapat itu dingin, bukan karena pendingin udara yang terlalu rendah, melainkan karena tatapan-tatapan yang sejak awal membuat Tika merasa tidak seharusnya berada di sana. Ia duduk di kursi paling ujung, sedikit terpisah dari meja panjang yang dipenuhi para direksi. Tangannya terlipat rapi di atas pangkuan, punggungnya tegak, seperti seseorang yang datang dengan niat baik tapi sudah bersiap untuk tidak dianggap. Sejak melangkah masuk, perasaannya sudah tidak utuh. Ada sisa getir dari pagi tadi, saat Arif, suaminya, hanya berkata singkat, "Ikut saja kalau mau, tapi jangan banyak bicara." Kalimat itu terdengar ringan, tapi meninggalkan bekas. Tika memutuskan ikut bukan karena ingin terlihat penting, melainkan karena ia lelah terus ditempatkan di luar, seolah kehadirannya hanya aksesori pernikahan. Di hadapannya duduk Pak Hendra, CEO perusahaan, yang sejak awal sibuk merapikan map dan menghindari kontak mata dengannya. Di sisi kanan, Dion, direktur keuangan, mengetuk-ngetukkan pulpen dengan ritme teratur. Wajahnya datar namun sesekali melirik ke arah Tika dengan sorot yang sulit ditebak. Arif duduk tidak jauh dari ibunya, Bu Ratna, yang menempati kursi utama dengan sikap seolah ruangan itu adalah wilayah kekuasaannya. Bu Ratna membuka rapat tanpa menoleh sedikit pun ke arah Tika. Suaranya tegas, terlatih, penuh keyakinan seorang perempuan yang terbiasa ditaati. Ia membahas laporan, target, dan angka-angka besar dengan lancar. Tika mendengarkan, bukan sebagai orang awam, tapi sebagai seseorang yang mengenali setiap istilah itu dengan baik. Namun ia tahu, pengetahuan itu tidak pernah diakui di ruangan ini. Ketika rapat memasuki pembahasan strategi ekspansi, Bu Ratna akhirnya melirik ke arah ujung meja. Tatapannya singkat, tajam, dan langsung mengeras. "Ini rapat direksi," ucapnya tanpa basa-basi. "Bukan acara keluarga." Beberapa kepala menoleh. Suasana berubah, seolah udara mendadak lebih berat. Tika merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. "Saya hanya duduk mendengarkan, Bu," jawabnya pelan, menjaga suaranya tetap stabil. Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah benar-benar ramah. "Mendengarkan pun perlu tahu tempat. Kamu ini siapa di sini?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari yang Tika duga. Ia menelan ludah. Di benaknya terlintas bertahun-tahun usaha, malam-malam tanpa tidur, keputusan-keputusan besar yang pernah ia ambil dalam diam. Namun semua itu tidak keluar dari bibirnya. Arif bergerak gelisah di kursinya, tapi tidak berkata apa-apa. Pak Hendra pura-pura sibuk dengan berkas. Dion menghentikan ketukan pulpennya. Bu Ratna berdiri sedikit, menumpukan telapak tangannya di meja. Kalau mau ikut rapat, seharusnya datang sebagai direksi. Kalau tidak, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara dingin yang disengaja. "Kamu pantasnya jadi OB saja. Membersihkan ruangan, bukan duduk di dalamnya." Kalimat itu jatuh seperti tamparan terbuka. Ada desis napas tertahan di beberapa sudut ruangan. Tika merasakan panas menjalar ke wajahnya, tapi ia memaksa diri untuk tetap diam. Dalam kepalanya, harga dirinya bergetar, seperti kaca tipis yang retak perlahan. Ia tahu, jika ia membuka mulut sekarang, suaranya mungkin akan bergetar. Dan itu sesuatu yang tidak ingin ia perlihatkan. Ia bangkit dari kursi dengan gerakan terkontrol. Tidak tergesa, tidak pula lambat. Saat berdiri, matanya sempat bertemu dengan mata Arif. Ia menunggu, entah apa, pembelaan kecil, penolakan, atau sekadar isyarat bahwa ia tidak sendirian. Namun Arif mengalihkan pandangan. Itu yang paling menyakitkan. Tika melangkah keluar ruangan tanpa berkata apa-apa. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi lembut. Terlalu lembut untuk sesuatu yang baru saja merobek hatinya. Di lorong yang sepi, ia berhenti sejenak. Napasnya terasa pendek. Ia menekan ujung jarinya ke telapak tangan, berusaha mengembalikan kendali atas dirinya sendiri. Ia tidak menangis. Bukan karena tidak ingin, tapi karena ada sesuatu yang lebih berat dari air mata. Rasa dipermalukan yang disimpan terlalu lama. Luka lama tentang selalu dianggap, ikut numpang, kembali terbuka, tepat di tempat yang sama. Beberapa menit kemudian, Dion keluar dari ruang rapat. Ia tidak langsung menyapanya, hanya berdiri di jarak aman. "Bu Ratna memang, langsung," katanya, kalimat yang terdengar netral tapi syarat makna. Tika mengangguk singkat. "Saya mengerti." Dion menatapnya sejenak lebih lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkannya. "Hati-hati," ujarnya akhirnya, sebelum kembali masuk. Kalimat itu menggantung, meninggalkan tanda tanya baru di benak Tika.
Saat Tika berjalan menuju lift, langkahnya terasa lebih berat dari saat datang. Ia datang dengan niat membuktikan bahwa ia pantas berada di sana, dan pergi dengan kenyataan bahwa ia bahkan tidak diberi ruang untuk duduk. Namun di balik rasa malu yang membakar, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan kesadaran yang perlahan mengeras. Diamnya hari ini bukan karena ia lemah, tapi karena ia memilih menahan diri. Di depan pintu lift, Tika berhenti. Pantulan wajahnya di dinding baja terlihat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dihina. Ia tahu, jika ia terus diam tanpa memahami posisinya sendiri, penghinaan seperti ini tidak akan berhenti. Lift terbuka. Tika melangkah masuk dengan satu pikiran yang baru terbentuk. Belum menjadi keputusan, tapi cukup berbahaya untuk dipertimbangkan. Mungkin selama ini ia tidak salah tempat, hanya salah membiarkan dirinya dianggap tidak ada. Lift itu berhenti di lantai dasar dengan denting pelan, tetapi dada Tika masih terasa penuh, seolah ada sesuatu yang belum ikut turun bersamanya. Sejak keluar dari ruang rapat tadi, wajah Bu Ratna, tatapan kosong Arif, dan kalimat yang menghantam harga dirinya terus berputar di kepala. Ia berjalan ke parkiran dengan langkah terukur, berusaha menjaga napasnya tetap stabil. Diam yang ia pilih barusan masih menggantung, belum berubah menjadi apapun, belum menjadi perlawanan, belum pula menjadi penerimaan. Mobil Arif sudah terparkir di tempatnya. Tika membuka pintu penumpang dan duduk tanpa suara. Bau interior mobil yang familiar mendadak terasa asing. Arif masuk beberapa detik kemudian, menutup pintu dengan agak keras. Mesin dinyalakan, tapi mobil tidak langsung bergerak. Kamu tahu nggak? Arif memulai tanpa menoleh. Tadi itu bikin suasana jadi nggak enak. Tika menatap lurus ke depan. Suasana yang mana? Tanyanya pelan. Arif menghela napas, seolah sedang menahan kesal yang sudah menumpuk. Kamu datang ke rapat direksi tanpa posisi. Ibu jadi merasa tidak dihormati. Keluarga kita dipermalukan. Kata dipermalukan membuat Tika tersenyum kecil, pahit. Ia menoleh ke arah Arif. Aku yang dipermalukan, Rif. Arif akhirnya menatapnya. Sorot matanya bukan marah, melainkan defensif. Kamu tahu kan, ibu seperti apa? Harusnya kamu ngerti situasi. Gak usah ikut campur urusan besar begitu. Kalimat itu terasa akrab, terlalu akrab. Tika bersandar di kursi, pikirannya melayang pada percakapan-percakapan lama yang selama ini ia telan tanpa banyak protes. Tidak usah ikut campur urusan kantor. Biar aku saja yang urus. Kamu fokus di rumah. Setiap kalimat dulu terdengar masuk akal. Setiap kali ia bertanya, jawabannya selalu sama. Seolah dunia besar itu bukan tempatnya. Padahal, ia tahu persis bagaimana dunia itu bekerja. Ia hanya diminta berpura-pura tidak tahu. Sejak kapan hadir itu dianggap ikut campur? Tanya Tika akhirnya. Arif terdiam sesaat. Kamu tahu maksudku? Mobil mulai bergerak. Jalanan di luar jendela melintas tanpa benar-benar ia lihat. Ada sesuatu di dada Tika yang bergeser. Bukan amarah seperti kemarin, melainkan kekecewaan yang lebih dingin. Ia menyadari, Arif tidak benar-benar melihat apa yang terjadi di ruangan tadi. Ia hanya melihat ibunya tersinggung. Aku cuma duduk, ucap Tika pelan. Aku bahkan tidak bicara. Itu justru masalahnya, balas Arif cepat. Kehadiran kamu saja sudah jadi pernyataan. Pernyataan. Kata itu membuat Tika terdiam. Pernyataan tentang apa? Tentang keberadaannya? Tentang sesuatu yang selama ini disembunyikan? Sesampainya di rumah, Tika langsung masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Ada rasa lelah yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari bertahun-tahun menyesuaikan diri. Diam hari ini terasa berbeda dari diam-diam sebelumnya. Ada pertanyaan yang mulai berani muncul. Sampai kapan? Sore itu, ponselnya bergetar. Nama Maya muncul di layar. Kamu kelihatan gak baik-baik saja tadi pagi. Suara Maya terdengar begitu panggilan terhubung. Nada itu, hangat, tapi penuh perhatian, membuat pertahanan Tika sedikit mengendur. Aku baik, jawab Tika otomatis. Bohong, potong Maya lembut. Aku kenal kamu. Maya adalah sahabat lama Tika, seseorang yang tidak pernah memaksanya bicara, tapi selalu tahu kapan harus bertanya. Mereka bertemu malam itu di sebuah kafe kecil yang tenang. Maya datang dengan pakaian kerja sederhana. Wajahnya lelah tapi matanya tajam seperti biasa. Kamu ikut rapat direksi hari ini, ya? Tanya Maya sambil membuka tasnya. Tika mengangguk. Iya. Dan Bu Ratna. Maya tidak perlu melanjutkan kalimatnya. Tika menghembuskan napas. Sama seperti yang kamu bayangkan. Maya menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan. Tapi reaksi kamu, beda. Beda bagaimana? Kamu nggak marah, jawab Maya jujur. Biasanya kamu akan kesal, atau setidaknya membela diri. Kali ini kamu seperti,
menahan sesuatu. Tika menggenggam cangkir kopinya. Panasnya menjalar ke telapak tangan, membantu menjaga kesadarannya tetap di sini. Aku capek, Mei. Selalu dianggap nggak tahu apa-apa. Maya menyandarkan punggungnya. Kamu tahu kan, aku nggak percaya kamu cuma istri yang ikut. Kalimat itu membuat Tika terdiam lebih lama. Maya melanjutkan, suaranya tetap tenang. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Cara kamu bicara tentang perusahaan itu, bukan dari orang luar. Tika menatap Maya, ragu. Lidahnya hampir membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat, tapi ia menahannya. Mungkin aku cuma terlalu lama dekat dengan urusan itu. Mungkin, kata Maya, tapi jelas tidak sepenuhnya percaya. Atau mungkin kamu sedang melindungi sesuatu. Atau seseorang. Percakapan mereka berhenti sejenak. Di luar, lampu jalan mulai menyala. Tika merasakan tekanan baru, bukan dari hinaan, melainkan dari kemungkinan bahwa diamnya mulai terbaca orang lain. Saat berpisah, Maya menggenggam tangan Tika sebentar. Kalau suatu saat kamu mau bicara, aku ada. Di mobil, Tika tidak langsung pulang. Ia membuka ponselnya, menatap satu folder lama yang jarang ia buka. Dokumen-dokumen itu masih ada, tersimpan rapi. Ia belum berani membukanya kembali, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak menutup layar. Itu bukan keputusan besar. Hanya satu langkah kecil, membiarkan kemungkinan itu tetap terbuka. Namun Tika tahu, langkah sekecil ini pun bisa berisiko jika seseorang mengetahui apa yang sebenarnya ia simpan. Malam sebelumnya, Tika hampir membuka folder itu. Hampir. Ponselnya masih tergeletak di meja samping ranjang ketika pagi datang. Layarnya gelap, menyembunyikan dokumen-dokumen yang selama ini ia simpan seperti rahasia terlarang. Ia bangun dengan kepala berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Percakapan dengan Maya, teguran Arif, dan kalimat Bu Ratna terus saling bertabrakan, membentuk satu pertanyaan yang belum berani ia jawab. Sampai kapan aku diam? Di meja makan, Arif sudah siap berangkat. Ia tidak menyinggung pertengkaran kemarin, seolah semuanya telah selesai begitu saja. Sikap itu, menganggap luka sebagai sesuatu yang bisa diabaikan, justru membuat dada Tika semakin sesak. Hari ini ada rapat lagi? Tanya Tika, berusaha terdengar biasa. Iya, jawab Arif singkat. Ibu mau bahas ekspansi lanjutan. Kata lanjutan membuat alis Tika sedikit berkerut. Ia tahu proyek apa yang dimaksud. Bahkan sebelum Dion melaporkannya secara resmi, Tika sudah membaca risiko-risikonya. Angka-angka itu tidak bohong. Rapat dimulai siang hari. Kali ini, Tika tidak duduk di sudut ruangan. Ia berada di luar, di ruang tunggu yang terpisah dinding kaca buram. Dari sana, ia bisa melihat bayangan orang-orang yang lalu lalang di dalam, mendengar suara mereka teredam, cukup jelas untuk mengenali nada, tapi tidak kata-kata utuh. Posisi itu terasa ironis. Cukup dekat untuk tahu, cukup jauh untuk tidak diakui. Di dalam ruangan, suara Dion terdengar lebih tegang dari biasanya. Tika mengenali ritmenya. Dion bukan tipe yang berbicara tanpa dasar. Arus kas kita menipis. Suara Dion akhirnya terdengar jelas saat pintu sedikit terbuka. Jika proyek ini dipaksakan sekarang, cadangan kita tidak akan cukup sampai kuartal berikutnya. Ada jeda. Tika menahan napas. Itu pandangan yang terlalu pesimis. Suara Bu Ratna menyela, dingin dan mantap. Kita tidak bisa terus bermain aman. Perusahaan ini dibangun dari keberanian mengambil risiko. Tika memejamkan mata sesaat. Keberanian yang dimaksud Bu Ratna selalu punya satu ciri. Bukan uangnya sendiri yang dipertaruhkan sepenuhnya. Kita bisa menunda 3 bulan. Dion mencoba lagi. Atau setidaknya mengamankan likuiditas. Cukup. Potong Bu Ratna tajam. Saya tidak butuh ketakutan yang dibungkus angka. Kalimat itu membuat perut Tika berkontraksi. Ia membuka mata, menatap dinding kaca buram seolah bisa menembusnya. Di dalam sana, keputusan sedang dibuat, keputusan yang dampaknya tidak hanya pada perusahaan, tapi juga pada sesuatu yang selama ini ia lindungi dalam diam. Investasinya. Selama bertahun-tahun, Tika tidak pernah menyebutnya sebagai miliknya secara emosional. Ia menanamkan dana itu dengan perhitungan matang, membiarkannya tumbuh bersama perusahaan, menahan diri untuk tidak ikut campur. Baginya, itu bukan sekadar uang, melainkan bukti dari kerja keras yang tidak pernah ia pamerkan. Dan kini, semuanya dipertaruhkan oleh keputusan yang ia tahu keliru. Pintu ruang rapat terbuka. Dion keluar lebih dulu. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ketika melihat Tika, langkahnya melambat. Mereka tetap lanjut, tanya Tika tanpa basa-basi. Dion mengangguk singkat. Bu Ratna sudah putuskan. Tanpa mitigasi, suara Tika lebih rendah, tapi tegas. Tanpa, jawab Dion jujur. Ia menatap Tika sejenak,
lalu berkata dengan nada yang lebih hati-hati, "Kamu tahu ini berisiko." Tika tersenyum tipis. "Aku tahu." Dion tampak ragu. "Kalau ada yang ingin kamu sampaikan, sekarang mungkin waktu yang tepat." Kalimat itu menggantung, seperti undangan sekaligus peringatan. Tika tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, membiarkan Dion berlalu. Namun kata-katanya tertinggal, berdenyut di kepala Tika lebih keras daripada sebelumnya. Sore itu, Tika pulang lebih awal. Rumah terasa terlalu sepi. Ia berjalan ke ruang kerja kecil yang jarang ia gunakan, menutup pintu, lalu duduk di depan meja. Tangannya sedikit gemetar saat meraih ponsel. Kali ini, ia tidak ragu. Folder itu terbuka. Dokumen-dokumen lama muncul di layar. Perjanjian, angka, tanda tangan. Semua masih utuh. Tidak ada yang berubah, kecuali dirinya. Ia membaca ulang dengan mata yang lebih jernih. Setiap baris terasa seperti pengingat. "Ini milikmu. Ini hasil jerih payahmu." Di kepalanya, suara Arif kembali terngiang. Tidak usah ikut campur urusan besar. Namun kini, pertanyaannya berbeda. Apakah melindungi apa yang ia bangun sendiri juga dianggap ikut campur? Malam menjelang ketika Arif pulang. Ia bercerita singkat tentang rapat, tentang betapa beraninya ibunya mengambil keputusan. Tika mendengarkan sambil menyembunyikan kegelisahannya. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Arif akhirnya, menyadari keheningannya. Tika menatapnya. Untuk sesaat, ia hampir mengatakan semuanya. Namun yang keluar justru pertanyaan lain, lebih kecil, lebih aman, setidaknya untuk saat ini. "Kalau suatu saat keputusan perusahaan membahayakan orang-orang di dalamnya," tanya Tika pelan, "kamu akan tetap diam?" Arif mengernyit. "Maksud kamu?" "Tidak apa-apa," Tika menggeleng. "Cuma bertanya." Namun di dalam dirinya, pertanyaan itu tidak berhenti. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berdiri di persimpangan. Diam berarti mempertahankan ketenangan semu, menjaga pernikahan, menjaga citra. Bertindak berarti membuka pintu konflik yang selama ini ia hindari. Dengan Bu Ratna, dengan Arif, dengan seluruh sistem yang menyingkirkannya. Tika mematikan lampu kamar lebih awal malam itu. Dalam gelap, matanya terbuka lebar. Keputusan besar belum ia ambil. Tapi satu hal sudah berubah. Ia tidak lagi bertanya apakah ia berhak melindungi hasil jerih payahnya. Ia mulai bertanya kapan harus melakukannya. Tika terbangun dengan rasa berat yang belum juga hilang sejak malam sebelumnya. Pertanyaan yang sempat ia pendam, kapan harus bertindak, masih menggantung, membuat pikirannya gelisah. Ia bangkit dari ranjang dengan tubuh yang terasa kaku, seolah ada beban tak kasat mata menekan bahunya. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Atau mungkin hanya pikirannya yang terlalu ramai. Belum sempat ia menyesap teh hangatnya, ponsel di meja makan bergetar. Nama Bu Ratna muncul di layar. Tika menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. "Ke rumah siang ini." Suara Bu Ratna terdengar tanpa salam. "Ada dokumen keluarga yang perlu kamu tanda tangani." Nada itu membuat Tika waspada. "Dokumen apa, Bu?" "Formalitas saja," jawab Bu Ratna cepat. "Supaya urusan perusahaan lebih rapi. Kamu kan bagian dari keluarga." Kata keluarga terasa seperti pisau bermata dua. Tika mengiyakan dengan singkat, meski perutnya terasa mengeras. Setelah panggilan berakhir, ia duduk terdiam. Ada firasat yang sulit dijelaskan,
tapi cukup kuat untuk membuatnya tidak bisa mengabaikannya. Siang itu, sebelum berangkat ke rumah mertua, Tika menemui Maya. Mereka bertemu di kantor Maya, ruang kerja yang penuh berkas hukum, tempat Tika selalu merasa sedikit lebih aman. Maya menatap wajah Tika yang tampak tegang, lalu menghela napas pelan. "Kamu dipanggil Bu Ratna?" tanya Maya, langsung ke inti. Tika mengangguk. Katanya cuma formalitas keluarga. Maya menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya menyipit. Kata, formalitas, jarang sekali berarti sepele, apalagi kalau keluar dari mulut orang yang terbiasa mengendalikan segalanya. Tika mengeluarkan ponselnya, menunjukkan pesan singkat dari Bu Ratna. Maya membacanya cepat, lalu mengembalikannya. "Kalau ada dokumen apapun, jangan tanda tangani sebelum kamu benar-benar paham isinya." "Aku tahu," jawab Tika, meski suaranya kurang meyakinkan. Maya mencondongkan badan sedikit. "Tika, aku tidak akan bicara teknis. Tapi ada hal-hal yang, kalau kamu tanda tangani sekali, dampaknya bisa panjang. Terutama kalau menyangkut aset dan kewenangan." Peringatan itu disampaikan dengan nada lembut, seolah Maya tidak ingin menakut-nakuti, tapi cukup jelas untuk membuat Tika semakin tegang. Ia mengangguk perlahan. "Aku akan hati-hati." Rumah Bu Ratna berdiri megah seperti biasa, simbol kekuasaan yang tidak pernah disembunyikan. Tika disambut Sari di pintu, senyum kecil yang tulus di tengah atmosfer yang selalu terasa kaku. Tika membalas senyum itu, sedikit merasa dikuatkan oleh kehadiran perempuan yang sering menjadi saksi diam. Di ruang tamu, Bu Ratna sudah menunggu dengan map tebal di meja. Arif duduk di sampingnya, wajahnya netral, terlalu netral. "Kamu datang tepat waktu," ujar Bu Ratna, menunjuk kursi di depannya. "Ini dokumennya." Tika duduk, matanya langsung tertuju pada map itu. "Boleh saya baca dulu, Bu?" Bu Ratna tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan di sana. "Tentu saja. Tapi itu hanya pengalihan wewenang kecil, supaya tidak ribet ke depannya." Tika membuka map itu perlahan. Matanya menyusuri halaman demi halaman. Istilah-istilah hukum yang ia kenali membuat dadanya semakin sesak. Ini bukan sekadar formalitas. Ada pasal-pasal yang mengikat, membatasi, dan, yang paling mengkhawatirkan, mengalihkan kontrol. "Ini menyangkut aset," ucap Tika hati-hati. "Dan hak suara." Bu Ratna mengangguk, seolah itu hal sepele. "Kamu kan tidak terlibat langsung. Lebih baik diserahkan pada yang mengerti." Tika melirik Arif. "Kamu tahu soal ini?" Arif mengangguk singkat. "Ibu cuma mau semuanya rapi. Biar nggak ada salah paham ke depan." Kata rapi kembali terdengar. Kali ini lebih dingin. Tika menutup map itu pelan. Tangannya berhenti di atas kertas. Jari-jarinya sedikit gemetar. Dalam benaknya, suara Maya terngiang, bersaing dengan dorongan lama untuk mengalah demi ketenangan. "Aku belum bisa tanda tangan," kata Tika akhirnya. Suaranya tenang, tapi jelas. Ruangan mendadak sunyi. Bu Ratna menatapnya lama, sorot matanya mengeras. "Kamu menolak?" "Aku hanya minta waktu," jawab Tika, menjaga nada bicaranya tetap sopan. "Aku ingin memahaminya dulu." "Ini soal kepercayaan," balas Bu Ratna tajam. "Kamu bagian dari keluarga. Atau kamu ragu pada kami?" Pertanyaan itu seperti jerat. Dulu, Tika mungkin akan mengalah di titik ini. Namun kini, ada sesuatu yang berubah. Ia mengangkat dagunya sedikit. "Justru karena keluarga, aku ingin semuanya jelas." Arif bergerak gelisah. "Tika, jangan dipersulit." Tika menoleh padanya, matanya tenang tapi penuh tekanan. "Aku tidak mempersulit. Aku hanya berhati-hati." Bu Ratna berdiri. "Baik," katanya dingin. "Kalau begitu, kita tunda. Tapi ingat, sikapmu ini akan ada konsekuensinya." Kata konsekuensi menggema di kepala Tika saat ia bangkit dari kursinya. Ia mengangguk sopan, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di ambang pintu, ia sempat melihat wajah Sari yang memandangnya dengan mata penuh tanya. Di mobil, tangan Tika masih gemetar saat memegang setir. Ia tahu, penolakannya barusan bukan hal kecil. Itu bukan hanya soal tanda tangan, melainkan garis yang baru saja ia tarik. Garis yang tidak mungkin ia hapus begitu saja. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya masuk singkat. "Kamu melakukan hal yang benar." Tika menghela napas panjang. Ia belum memenangkan apapun. Namun penolakan sopan itu telah membuka pintu ketegangan yang selama ini tertutup rapat. Dan kini, ia harus siap menghadapi apapun yang akan keluar dari baliknya. Penolakan itu masih menggantung di udara ketika Tika tiba di rumah malam itu. Tidak ada suara televisi, tidak ada aroma masakan yang biasanya menyambut. Hanya keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya, seolah dinding-dinding rumah ikut menahan napas. Sejak melangkah keluar dari rumah Bu Ratna siang tadi,
Tika tahu satu hal pasti. Garis yang ia tarik tidak akan dibiarkan begitu saja. Arif sudah menunggu di ruang keluarga. Ia duduk dengan punggung tegak, kedua tangannya terlipat di dada. Tatapannya tajam, bukan marah yang meledak-ledak, melainkan kemarahan yang ditahan, jenis kemarahan yang lebih menyakitkan. Kamu kenapa sih hari ini? Arif membuka percakapan tanpa basa-basi. Ibu sampai nelpon aku. Katanya kamu menolak tanda tangan. Tika meletakkan tasnya perlahan. Aku cuma minta waktu. Itu bukan jawaban. Arif bangkit berdiri. Kamu bikin ibu merasa diragukan. Kamu tahu posisimu di keluarga ini. Kalimat itu kembali menusuk. Posisimu. Tika menarik napas dalam-dalam. Posisiku sebagai istri kamu. Arif mendengus kecil. Sebagai menantu. Kamu itu masuk ke keluarga kami. Tika. Harusnya kamu tahu diri. Kata tahu diri terasa seperti penghapus. Menghapus semua peran yang pernah Tika jalani dengan penuh kesabaran. Ia menatap Arif, mencoba menemukan jejak empati yang dulu pernah ada. Aku egois, tanya Tika pelan. Karena aku tidak mau tanda tangan sesuatu yang bahkan tidak dijelaskan dengan jujur. Arif menggeleng frustrasi. Kamu terlalu memikirkan diri sendiri. Ini bukan soal kamu. Ini soal keluarga, perusahaan, banyak orang. Dan aku bukan bagian dari itu. Suara Tika sedikit bergetar, meski ia berusaha menahannya. Arif terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada lebih dingin. Kamu bagian selama kamu tidak mengganggu. Kalimat itu jatuh seperti vonis. Tika tidak membalas. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berjalan menuju kamar. Di balik pintu yang tertutup, ia bersandar lama, menahan rasa sesak yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa kosong. Kosong dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Keesokan harinya, Tika pergi ke kantor perusahaan untuk mengambil beberapa berkas pribadi. Ia berjalan melewati lorong-lorong yang sudah dikenalnya, meski jarang ia singgahi secara terbuka. Beberapa staf menunduk sopan, sebagian pura-pura sibuk. Keberadaannya masih ambigu, cukup dikenal, tapi tidak pernah diakui. Di depan ruang keuangan, Dion keluar sambil membawa setumpuk map. Ketika melihat Tika, langkahnya terhenti. Kamu, katanya singkat. Ada waktu sebentar. Mereka duduk di ruang kecil yang jarang dipakai. Dion meletakkan map di meja, tapi tidak langsung membukanya. Tatapannya penuh perhitungan, seperti seseorang yang sedang menyusun potongan puzzle. Aku dengar Bu Ratna minta kamu tanda tangan dokumen, ujar Dion tanpa berputar-putar. Tika mengangguk. Iya. Dan kamu menolak. Iya. Dion tersenyum tipis, bukan senyum mengejek, melainkan senyum orang yang menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Menarik. Tika menatapnya. Waspada. Kenapa? Karena biasanya, beliau tidak memaksa tanpa alasan, jawab Dion jujur. Dan biasanya, orang yang diminta tanda tangan, punya pengaruh lebih besar dari yang terlihat. Kalimat itu membuat jantung Tika berdegup lebih cepat. Ia menjaga wajahnya tetap tenang. Mungkin ibu mertua saya hanya ingin semuanya cepat selesai. Mungkin. Dion mengangguk pelan. Tapi kenapa sekarang? Dan kenapa kamu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab Tika. Ia hanya mengangkat bahu kecil. Aku tidak tahu. Dion menatapnya lama, seolah mencoba membaca sesuatu di balik sikap tenangnya. Kalau ada tekanan lanjutan, hati-hati, katanya akhirnya. Perusahaan ini sedang rapuh. Setiap tanda tangan bisa berarti banyak. Ucapan itu bukan ancaman, melainkan peringatan. Tika mengangguk, perasaan waspada di dadanya semakin mengeras. Dion berdiri, meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, tapi kecurigaannya tertinggal bersama Tika. Sore hari, Tika pulang lebih awal. Arif belum ada di rumah. Ia duduk sendirian di ruang makan, menatap kursi-kursi kosong. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa sunyinya rumah ini tanpa peran yang jelas untuknya. Ia ada, tapi tidak benar-benar diikut-sertakan. Ia dicintai, mungkin, selama tidak bertanya, tidak melawan, tidak berdiri terlalu tegak. Malamnya, Arif pulang larut. Tidak ada percakapan panjang. Hanya sapa singkat, lalu keheningan kembali mengisi ruang. Tika berbaring di ranjang, memunggungi Arif. Jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari ukuran kasur. Dalam gelap, Tika menatap dinding, merasa sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Kesendirian itu tidak membuatnya lemah, justru memaksanya jujur pada diri sendiri. Jika ia terus bertahan hanya dengan mengalah, ia akan hilang perlahan, tanpa pernah benar-benar pergi. Tika meraih ponselnya, menatap nama Maya yang tersimpan di layar, tapi tidak menekan panggilan. Ada keputusan kecil yang mulai terbentuk di benaknya. Belum untuk melawan, belum untuk membuka segalanya,
tapi cukup berani untuk membuatnya berhenti meminta izin atas haknya sendiri. Kesepian itu kini berubah menjadi tekanan baru. Jika ia benar-benar sendirian, maka ia harus mulai belajar berdiri tanpa sandaran. Kesunyian rumah masih terasa menempel di tubuh Tika ketika pagi datang. Ia bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena segar, melainkan karena pikirannya menolak diam. Perasaan sendirian yang semalam mengendap tidak menguap bersama tidur. Justru ia bangun dengan kesadaran yang lebih tajam. Jika ia terus menunggu orang lain membelanya, ia akan menunggu selamanya. Tika duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang tak disentuh. Ponselnya tergeletak di samping, layar menyala pada nama Maya. Kali ini, ia tidak ragu. Jarinya menekan panggilan. "Aku mau lihat semuanya," kata Tika begitu Maya mengangkat. "Semua yang dulu." Tidak ada pertanyaan di seberang. Hanya jeda singkat, lalu suara Maya yang tenang. "Datang ke kantor." Kantor Maya pagi itu masih sepi. Cahaya matahari menembus jendela besar, memantul di tumpukan map dan layar komputer yang sudah menyala. Maya menyambut Tika tanpa basa-basi, langsung menggeser sebuah kursi ke samping meja kerjanya. "Kamu yakin?" tanya Maya sambil membuka laci, mengeluarkan map berwarna coklat kusam. Tika mengangguk. "Aku sudah terlalu lama tidak yakin." Map itu diletakkan di antara mereka. Ketika Maya membukanya, Tika merasakan dadanya mengencang. Kertas-kertas lama terbentang, dokumen pendirian, perjanjian awal, perubahan struktur kepemilikan yang bertahap dan rapi. Semuanya terasa asing sekaligus terlalu akrab. "Ini yang kamu simpan dulu," ujar Maya pelan, jari-jarinya menelusuri halaman. "Dan ini yang belakangan." Tika memperhatikan setiap baris. Namanya muncul berulang kali, tercetak jelas. Bukan sebagai catatan kecil, bukan sebagai pelengkap. Angkanya besar. Terlalu besar untuk sekadar istri yang ikut. "Ini," Tika berhenti sejenak, menelan ludah. "Porsi ini tidak pernah disebut." Maya mengangguk. Karena tidak pernah ditampilkan. Mereka diam beberapa detik. Di kepala Tika, potongan-potongan percakapan masa lalu mulai menyatu. Permintaan agar ia tetap di belakang layar. Saran halus untuk tidak tampil. Kalimat-kalimat tentang, biar lebih sederhana. Semua itu kini terlihat dalam cahaya yang berbeda. "Secara legal," lanjut Maya, "kamu pemegang saham terbesar. Tapi secara publik, namamu disamarkan. Dialihkan ke struktur yang membuatmu tidak terlihat." Tika menatap Maya. "Dan aku membiarkannya." "Karena kamu percaya," jawab Maya tanpa menghakimi. "Dan karena kamu memilih diam." Kalimat itu tidak terdengar seperti tuduhan, tapi justru itulah yang membuatnya lebih menusuk. Tika menarik napas dalam-dalam. Selama ini ia mengira diam adalah bentuk kedewasaan, pengorbanan demi keharmonisan. Kini ia mulai melihatnya sebagai celah yang dimanfaatkan dengan rapi. "Ini sebabnya Bu Ratna ingin aku tanda tangan," kata Tika pelan. "Untuk mengamankan ini." Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeser satu dokumen ke depan, menunjuk satu pasal kecil yang nyaris tersembunyi. "Kalau kamu tanda tangan kemarin, posisi ini bisa berubah tanpa kamu sadari." Jantung Tika berdegup keras. Ia teringat wajah Bu Ratna yang tenang, suara Arif yang meminta ia tidak mempersulit. Semua terasa terlalu sinkron untuk kebetulan. "Aku pikir aku sedang melindungi keluarga," ucap Tika, lebih pada dirinya sendiri. Ternyata yang kulindungi justru dimanfaatkan. Maya menutup map itu perlahan. "Sekarang kamu tahu." Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi apa yang akan kamu lakukan. Pertanyaan itu menggantung, berat. Tika belum punya jawabannya. Ia hanya tahu satu hal. Setelah hari ini, ia tidak bisa kembali ke ketidaktahuan yang nyaman. Saat keluar dari kantor Maya, langkah Tika terasa berbeda. Bukan lebih ringan, tapi lebih mantap. Beban itu kini punya bentuk yang jelas. Ia tahu apa yang dipertaruhkan, dan siapa yang selama ini berdiri di atas diamnya. Di rumah, Tika menemukan Arif sedang duduk di ruang kerja, berbicara di telepon. Ia mendengar namanya disebut sekilas, lalu percakapan itu ditutup cepat begitu Arif melihatnya. "Kamu dari mana?" tanya Arif, nadanya biasa, terlalu biasa. "Keluar sebentar," jawab Tika singkat. Arif mengangguk, tapi matanya memindai wajah Tika seolah mencari perubahan. Ia tidak menemukan apa-apa, atau mungkin ia tidak tahu harus mencari apa. Malam itu, Tika kembali membuka dokumen di ponselnya. Tidak lagi dengan rasa ragu, melainkan dengan fokus yang dingin. Ia membaca ulang struktur kepemilikan, mencatat perubahan, menyimpan salinan cadangan. Setiap tindakan kecil terasa seperti pengkhianatan terhadap ketenangan lama, tapi juga seperti pengembalian sesuatu yang seharusnya memang miliknya. Ia berhenti di satu halaman, menatap namanya sendiri. Untuk pertama kalinya,
Nama itu tidak terasa kecil. Di luar kamar, Arif memanggilnya untuk makan malam. Tika menjawab seperti biasa, menjaga nada suaranya tetap netral. Namun di dalam dirinya, ada jarak baru yang terbentuk. Jarak antara siapa dirinya selama ini, dan siapa ia mulai sadari. Sebelum tidur, Tika mengirim pesan singkat pada Maya. "Terima kasih. Aku akan hati-hati." Balasan Maya datang cepat. "Hati-hati saja tidak cukup. Tapi kita mulai dari situ." Tika meletakkan ponsel, menatap langit-langit. Kesadarannya kini lengkap. Diamnya bukan lagi pilihan netral. Diamnya telah menjadi alat bagi orang lain. Dan kesadaran itu membawa tekanan baru yang jauh lebih berat. Jika ia tetap diam setelah tahu, maka ia ikut bertanggung jawab atas apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kesadaran itu tidak menghilang setelah tidur. Tika bangun dengan kepala penuh, bukan oleh mimpi, melainkan oleh angka-angka dan kalimat yang terus berulang sejak malam sebelumnya. Diamku telah dimanfaatkan. Kalimat itu tidak lagi terasa abstrak. Ia kini punya bentuk, dokumen, struktur saham, dan keputusan-keputusan yang diambil tanpa dirinya, tapi menggunakan apa yang ia miliki. Pagi itu, suasana rumah terasa tegang meski tidak ada percakapan terbuka. Arif membaca berita di ponselnya dengan alis berkerut. Tika memperhatikan sekilas layar yang memantulkan judul singkat, "Klien strategis menunda kerjasama." "Ini soal kantor?" tanya Tika pelan. Arif mendengus kecil. "Satu klien besar mundur. Katanya manajemen terlalu agresif." Tika tahu klien mana yang dimaksud. Ia sudah memperingatkan risiko itu, dalam hati, dalam catatan yang tidak pernah diminta. "Keputusan ibu?" tanyanya, meski sudah tahu jawabannya. Arif tidak menjawab langsung. "Ibu bilang mereka tidak siap dengan visi perusahaan." Kalimat itu terdengar seperti pembenaran yang dihafal. Tika menunduk, merasakan sensasi dingin di perutnya. Ini baru awal, pikirnya. Jika satu klien besar mundur, yang lain akan mengamati. Keputusan sembrono jarang berhenti pada satu konsekuensi. Siang harinya, Tika kembali ke kantor perusahaan. Kali ini, ia tidak menyamar sebagai tamu tak terlihat. Ia berjalan dengan langkah tenang, menyalami staf yang menyapanya. Beberapa wajah tampak cemas. Bisik-bisik terdengar lebih sering, lebih gugup. Di ruang rapat kecil, Pak Hendra tampak memijat pelipisnya sambil berbicara pelan dengan dua manajer. Ketika melihat Tika, ia tersenyum tipis, senyum orang yang ingin terlihat tenang padahal tidak. "Situasi agak bergerak cepat," katanya, seolah itu penjelasan yang cukup. Tika mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Jawabannya sudah terlihat di wajah semua orang. Dion menemuinya di lorong tak lama kemudian. Kali ini, ia tidak mengajak bicara di ruang tertutup. Mereka berdiri di dekat jendela, cukup jauh dari telinga-telinga yang penasaran. "Klien itu menyumbang hampir seperempat arus kas tahunan," ujar Dion pelan, seolah sedang membicarakan cuaca. "Penundaan mereka akan terasa." "Dan tetap dilanjutkan?" tanya Tika. "Proyek besar itu." Dion mengangguk. Bu Ratna tidak mundur. Tika menatap keluar jendela. Di bawah, lalu lintas bergerak seperti biasa. Dunia tidak berhenti hanya karena satu keputusan buruk. Tapi perusahaan bisa runtuh karenanya. Dion melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang terlalu dekat. Kalau kondisi ini berlanjut, katanya lebih rendah, cadangan kita tidak cukup lama. Tika menoleh padanya. "Berapa lama?" "Tanpa perubahan? 6 bulan. Mungkin kurang." Angka itu menekan dada Tika. 6 bulan bukan waktu yang lama dalam dunia bisnis. Dan semua itu berdiri di atas struktur yang selama ini ia biarkan berjalan tanpa pengawasan. Dion ragu sejenak, lalu menambahkan, "Ada alasan kenapa beberapa keputusan tidak pernah benar-benar ditantang." Tika menunggu. Karena banyak orang percaya, lanjut Dion hati-hati, bahwa ada satu penopang besar yang tidak akan goyah. Kata-kata itu tidak menyebut nama, tapi Tika tahu siapa yang dimaksud. Ia merasakan sesuatu berdenyut di kepalanya, bukan ketakutan, melainkan tekanan dari kesadaran baru. Keberadaannya bukan sekadar simbol. Ia adalah fondasi yang dianggap pasti. "Perusahaan ini," Dion melanjutkan, "bergantung pada stabilitas yang selama ini kamu berikan. Meski tidak terlihat. Itu sinyal yang selama ini ia tunggu, dan juga yang paling ia takuti." Tika mengangguk perlahan, menahan dorongan untuk bertanya lebih jauh. Setiap informasi tambahan akan membawa konsekuensi yang lebih berat. Sore itu, Tika pulang dengan langkah lambat. Di rumah, Arif berbicara panjang tentang bagaimana ibunya merasa dikhianati oleh klien yang mundur, tentang betapa tidak setianya mitra bisnis. Tika mendengarkan, mencatat betapa tidak satu pun kalimat menyentuh kemungkinan bahwa keputusan mereka sendiri yang salah. "Ini cuma fase," kata Arif, seolah meyakinkan dirinya sendiri. "Perusahaan kita kuat."
Tika tersenyum tipis. Kuat karena apa? Pertanyaan itu bergema di kepalanya. Malam semakin larut. Tika duduk sendirian di ruang kerja kecilnya, menatap layar laptop yang terbuka pada ringkasan kepemilikan saham. Angka-angka itu kini terasa hidup, seolah menunggu disentuh. Jika ia bertindak, bahkan sedikit, dampaknya akan berlapis. Bu Ratna akan melawan. Arif akan merasa dikhianati. Pernikahan yang sudah retak bisa runtuh sepenuhnya. Namun jika ia tidak bertindak, ia tahu persis apa yang akan terjadi. Keputusan sembrono akan terus dibuat, menggunakan namanya sebagai jaminan diam-diam. Tika menutup laptop, lalu membukanya kembali. Tangannya berhenti di atas trackpad. Ia belum melakukan apapun, tapi pikirannya sudah melangkah jauh ke depan. Di kamar, Arif sudah tidur membelakanginya. Tika berbaring, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menimbang harga dari setiap pilihan, bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk dirinya sendiri. Dan di tengah keheningan itu, satu keputusan kecil mulai terbentuk, belum diucapkan pada siapapun. Ia tidak akan lagi membiarkan orang lain berasumsi bahwa ia akan selalu ada untuk menyelamatkan mereka tanpa pernah diperhitungkan. Keputusan kecil yang mulai terbentuk di benak Tika semalam tidak memberinya ketenangan. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Tubuhnya bangun, tetapi batinnya masih tertinggal di persimpangan antara bertahan dan melindungi diri sendiri. Ada kelelahan yang berbeda hari ini, bukan lelah karena konflik, melainkan karena terus-menerus harus menahan diri agar tidak runtuh. Siang itu, Tika menemani Arif ke kantor pusat perusahaan. Alasan resminya sederhana, makan siang bersama keluarga direksi. Alasan sebenarnya lebih rumit. Bu Ratna memintanya datang. Bukan undangan, melainkan perintah yang dibungkus sopan. Di aula kantor, beberapa staf senior dan manajer berkumpul. Suasananya tidak hangat. Bisik-bisik tentang klien yang mundur masih terasa di udara. Tika berdiri sedikit ke belakang, posisi yang sudah sangat ia kenal. Ia tidak berusaha menonjol, hanya hadir. Bu Ratna masuk dengan langkah mantap. Ia menyapa beberapa orang dengan senyum tipis, lalu pandangannya berhenti pada Tika. Kali ini, tidak ada usaha menyamarkannya. Bagus, kata Bu Ratna dengan suara cukup keras untuk didengar semua orang. Kamu akhirnya datang juga. Biar semua jelas. Beberapa kepala menoleh. Tika merasakan tengkuknya menegang. Bu Ratna melanjutkan, nada suaranya tenang tapi tajam. Di saat perusahaan sedang menghadapi tantangan, justru ada orang yang sibuk menjaga kepentingan pribadi. Padahal, kalau tidak paham urusan besar, seharusnya tahu diri untuk tidak menghambat. Kata-kata itu tidak menyebut nama, tapi tatapan Bu Ratna tidak pernah lepas dari Tika. Hening menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani menyela. Tika berdiri kaku. Dadanya terasa sempit. Ia menunggu, entah klarifikasi, entah pembelaan. Namun Arif hanya berdiri di samping ibunya, wajahnya datar. Tidak menyangkal, tidak membela. Kalau hanya bisa ikut menikmati hasil, Bu Ratna menambahkan, tanpa mau bertanggung jawab, lebih baik mundur saja dari urusan yang tidak dimengerti. Kalimat itu seperti dorongan terakhir ke jurang. Beberapa staf saling pandang. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk. Tidak satupun yang berdiri di pihak Tika. Tika ingin bicara. Ia ingin mengatakan bahwa yang dituduhkan itu tidak benar, bahwa justru kehati-hatianlah yang dibutuhkan. Namun tenggorokannya terasa terkunci. Jika ia bicara sekarang, semua yang selama ini ia sembunyikan akan terbuka sebelum waktunya. Ia memilih diam, bukan karena patuh, tetapi karena menahan diri agar tidak hancur di tempat. Ia melangkah pergi dengan kepala tegak, meski pandangannya mulai kabur. Lorong kantor terasa terlalu panjang. Setiap langkah seperti menambah beban di dadanya. Tika tidak langsung pulang. Ia menuju rumah Bu Ratna, rumah besar yang selalu tampak sempurna dari luar. Begitu masuk, kemewahan itu kembali menyambutnya. Lantai mengilap, perabot mahal, udara yang selalu sejuk. Namun hari ini, semua itu terasa asing, bahkan menekan. Ia berjalan ke dapur, satu-satunya tempat di rumah itu yang terasa sedikit manusiawi. Di sana, Sari sedang memotong sayur. Perempuan itu menoleh, terkejut melihat wajah Tika yang pucat. Ibu tidak apa-apa? Tanya Sari pelan. Tika mengangguk refleks, tapi begitu ia duduk di kursi kecil dekat meja dapur, pertahanannya runtuh. Air mata jatuh tanpa suara. Ia menunduk, bahunya bergetar, berusaha menahan isak agar tidak terdengar ke ruang lain. Sari menghentikan pekerjaannya. Ia tidak mendekat terlalu cepat, tidak bertanya berlebihan. Ia hanya menuangkan segelas air dan meletakkannya di dekat Tika. Ibu, boleh di sini, ucapnya lirih. Tidak apa-apa. Kalimat sederhana itu justru membuat air mata Tika semakin deras. Di tengah rumah megah yang sering dipamerkan Bu Ratna sebagai simbol keberhasilan,
Tika menangis di dapur sempit bersama seorang asisten rumah tangga, satu-satunya saksi yang tidak menghakimi. Apa aku salah, Sar? Suara Tika nyaris tak terdengar. Aku cuma tidak mau semuanya hancur. Sari menunduk. Saya tidak tahu urusan besar, Bu. Tapi, orang yang benar biasanya memang kelihatan paling menyusahkan. Jawaban itu bukan solusi, tapi cukup untuk membuat Tika menutup mata sejenak. Harga dirinya terasa terkoyak, bukan hanya karena hinaan Bu Ratna, tapi karena ia menyadari betapa kecil posisinya di mata orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Sore menjelang, Tika pulang ke rumahnya sendiri. Arif sudah lebih dulu di sana. Ia berbicara singkat tentang rapat, tentang bagaimana ibunya terpaksa bersikap tegas. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan bahwa yang terjadi barusan adalah penghinaan terbuka. Kamu harus lebih peka, kata Arif akhirnya. Ibu sedang tertekan. Kalimat itu memadamkan sisa harapan yang masih Tika simpan. Ia mengangguk, lalu masuk ke kamar tanpa membalas. Di depan cermin, Tika menatap wajahnya sendiri. Matanya sembab, tapi sorotnya berbeda. Ada rapuh yang telanjang, tanpa lapisan pembenaran apapun. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri, harga dirinya sudah diinjak terlalu jauh. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Di titik terendah itu, ia tidak lagi berpikir tentang citra, tentang menjaga perasaan orang lain. Yang tersisa hanya satu pertanyaan yang terasa sangat mendesak. Jika aku terus diam, apa yang masih tersisa dariku? Malam itu, Tika membuka ponselnya dan menatap dokumen-dokumen yang selama ini ia simpan. Tangannya bergetar, tapi kali ini bukan karena ragu. Ada tekanan baru yang mendesak dari dalam, dorongan untuk berhenti menjadi tempat orang lain menumpahkan kesombongan mereka. Ia belum mengambil langkah besar. Namun di balik harga diri yang hampir hancur, sebuah tekad kecil mulai terbentuk. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya dihina di depan siapapun tanpa batas. Dan tekad itu, sekecil apapun, membawa risiko yang tidak bisa lagi ia abaikan. Malam setelah penghinaan itu tidak berlalu dengan tidur. Tika terbaring lama, memunggungi Arif, mendengarkan napas suaminya yang teratur seolah tidak ada apa-apa yang perlu dipikirkan. Setiap tarikan napas Arif justru mempertegas jarak yang kini terasa nyata di antara mereka. Harga diri yang kemarin nyaris runtuh belum sempat pulih, dan pagi datang membawa beban baru. Arif bangun lebih dulu. Ia bersiap dengan gerakan cepat dan kaku, tidak lagi menyembunyikan kekesalannya. Tika memperhatikannya dari ranjang, mencoba membaca suasana. Ada sesuatu di wajah Arif, ketegangan yang lebih keras dari biasanya, seolah ia sudah mengambil sikap. Kita perlu bicara, kata Arif akhirnya, berdiri di dekat pintu kamar. Nada itu membuat dada Tika mengencang. Ia bangkit dan duduk, merapikan rambutnya dengan gerakan refleks. Soal apa? Soal kamu. Jawab Arif tanpa ragu. Soal sikap kamu ke ibu. Kalimat itu langsung menutup ruang apapun untuk berharap. Tika menarik napas. Aku tidak bersikap buruk. Aku hanya... Kamu mempermalukan keluarga, potong Arif. Di depan staf, di depan direksi. Kamu bikin ibu terlihat seolah-olah dia menindas kamu. Tika menatapnya tak percaya. Dia memang menghinaku, Rif. Di depan semua orang. Arif menggeleng, ekspresinya mengeras. Kamu terlalu sensitif. Ibu sedang menanggung beban besar. Perusahaan sedang goyah, dan kamu malah memperkeruh suasana. Kata-kata itu terasa seperti menukar posisi korban dan pelaku dengan begitu mudah. Tika berdiri, kakinya sedikit gemetar. Jadi menurutmu aku yang salah? Ya, jawab Arif tegas. Kamu tidak tahu balas budi. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada hinaan Bu Ratna. Tidak tahu balas budi. Seolah seluruh hidupnya selama ini adalah utang yang harus dibayar dengan kepatuhan tanpa syarat. Apa yang harus kubalas, Rif? Suara Tika bergetar. Aku selalu mendukungmu. Aku menyingkir ke belakang, menahan diri, menutup mulut. Itu belum cukup. Arif menghela napas, seperti lelah menghadapi anak kecil. Kamu hidup nyaman karena keluarga ini. Karena perusahaan ini. Sedikit pengertian darimu tidak akan membunuhmu. Tika terdiam. Di kepalanya, potongan-potongan masa lalu bermunculan. Saat ia diminta tidak ikut rapat, saat pendapatnya dianggap tidak penting, saat kehadirannya hanya dihargai selama ia tidak mengganggu. Semua itu kini membentuk satu garis lurus yang menyakitkan. Jadi selama aku patuh, ucap Tika perlahan, aku dicintai. Arif tidak menjawab langsung. Keheningannya adalah jawaban paling jujur yang pernah ia berikan. Aku cuma ingin kamu tidak melawan ibu, katanya akhirnya. Itu saja. Kalimat sederhana itu menegaskan segalanya. Cinta yang Tika kira tumbuh dari kebersamaan dan saling menghormati ternyata berdiri di atas satu syarat, kepatuhan. Selama ia menunduk,
Semuanya baik-baik saja. Begitu ia berdiri sedikit lebih tegak, ia dianggap ancaman. Tika mengangguk kecil. Bukan tanda setuju, melainkan tanda mengerti. Aku mengerti sekarang. Arif tampak lega, seolah mengira pembicaraan itu selesai. Ia mengambil tasnya dan pergi tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup, meninggalkan Tika sendirian di kamar yang mendadak terasa asing. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama, menatap lantai. Ada rasa perih yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan kesadaran pahit bahwa ia telah mencintai dengan cara yang salah, memberi terlalu banyak, menuntut terlalu sedikit. Siang hari, Tika keluar rumah untuk berjalan tanpa tujuan. Ia duduk di bangku taman kecil, mengamati orang-orang berlalu lalang. Pasangan tua yang berjalan beriringan, ibu muda dengan anaknya, dua rekan kerja yang tertawa. Semua terlihat sederhana, tapi justru itulah yang membuat hatinya semakin berat. Ia merasa seperti penonton dalam hidupnya sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya masuk. Kamu baik-baik saja? Tika menatap layar lama sebelum membalas. Aku mulai paham banyak hal. Tidak ada penjelasan panjang. Ia belum siap mengucapkannya dengan suara keras. Mengakui bahwa pernikahannya berdiri di atas syarat yang tidak pernah dinegosiasikan adalah luka baru yang perlu waktu untuk diterima. Sore itu, Tika kembali ke rumah lebih awal. Arif belum pulang. Ia masuk ke ruang kerja kecilnya dan menyalakan laptop. Layar menampilkan kembali ringkasan kepemilikan saham yang sudah beberapa kali ia lihat. Kali ini, ia tidak hanya membaca. Ia mulai membuat catatan, pertanyaan, kemungkinan, langkah-langkah kecil yang mungkin ia ambil jika suatu saat harus melindungi dirinya sendiri. Setiap baris yang ia tulis terasa seperti melangkah keluar dari bayang-bayang. Namun di sela-sela keberanian itu, keraguan masih kuat. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika ia benar-benar sendirian setelah ini? Malam turun perlahan. Arif pulang dan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Tidak ada percakapan lanjutan. Keheningan di antara mereka kini bukan lagi jeda, melainkan tembok. Tika berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan suara rumah yang pelan. Di dalam dirinya, sebuah keputusan batin mulai terbentuk. Belum utuh, masih retak oleh rasa takut dan sisa cinta. Namun arahnya sudah jelas. Ia tidak tahu kapan atau bagaimana, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa terus mencintai dengan cara yang menghapus dirinya sendiri. Keputusan itu masih rapuh, mudah goyah. Namun untuk pertama kalinya, Tika berhenti bertanya apakah ia pantas memilih dirinya sendiri. Ia mulai bertanya apakah ia sanggup terus hidup jika tidak melakukannya. Pagi itu, Tika duduk sendirian di meja makan dengan laptop terbuka. Cahaya matahari masuk dari jendela, jatuh tepat di atas layar yang menampilkan satu dokumen yang telah ia baca berulang kali sejak dini hari. Matanya lelah, tapi pikirannya justru jernih dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan batin yang semalam masih rapuh kini berdiri lebih tegak, masih bergetar, tapi tidak lagi ragu untuk dihadapi. Ia menyesap kopi yang sudah dingin, lalu menarik napas panjang. Jarinya berhenti di atas kursor, tepat di baris terakhir surat resmi itu, pemberitahuan peninjauan ulang investasi. Kata-kata formal yang selama ini terasa jauh dari hidup pribadinya, kini justru menjadi satu-satunya bahasa yang memberinya perlindungan. Tika menekan tombol kirim. Tidak ada ledakan. Tidak ada suara dramatis. Hanya bunyi kecil notifikasi yang menandai bahwa sesuatu telah bergerak. Sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali dengan mudah. Setelah itu, Tika menutup laptop dan duduk diam. Jantungnya berdetak cepat. Bukan karena takut sepenuhnya, melainkan karena ia akhirnya melakukan sesuatu atas namanya sendiri. Beberapa jam kemudian, suasana kantor pusat berubah drastis. Pak Hendra berdiri di ruangannya dengan wajah pucat, membaca ulang email resmi yang baru masuk ke sistem perusahaan. Tangannya gemetar saat ia meletakkan ponsel di meja. Dion berdiri di seberangnya, rahangnya mengeras, matanya bergerak cepat menghitung kemungkinan. Ini bukan surat biasa, gumam Pak Hendra. Ini resmi. Ada tenggat. Dion mengangguk. Dan ini datang dari pemegang saham terbesar. Pak Hendra mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kalau ini berlanjut, arus kas kita akan berhenti. Potong Dion pelan. Proyek besar tidak akan bisa jalan. Bank akan mempertanyakan stabilitas. Klien lain akan ikut mundur. Kata-kata itu jatuh satu persatu. Berat, nyata. Selama ini, banyak keputusan berani diambil dengan keyakinan bahwa fondasi perusahaan tidak akan digoyang. Kini fondasi itu sendiri mengirim sinyal peringatan. Bu Ratna harus tahu, kata Pak Hendra akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Ia tahu, percakapan ini tidak akan mudah. Di ruang rapat kecil, Bu Ratna duduk dengan postur tegap seperti biasa. Map laporan terbuka di depannya.
Tapi perhatiannya tertuju pada Pak Hendra yang berdiri di seberang meja. Dion duduk di samping, wajahnya serius. "Ada apa sampai wajah kalian seperti itu?" tanya Bu Ratna, nadanya tajam. Pak Hendra menelan ludah. "Ada pemberitahuan resmi dari Tika." Nama itu diucapkan dengan hati-hati, seolah menyebut sesuatu yang rapuh. Bu Ratna menyandarkan punggungnya, lalu tertawa pendek. "Tika?" ulangnya. "Istri Arif itu." Dion mengangguk. Beliau mengirim surat peninjauan ulang investasi. Ruangan hening sejenak. Lalu Bu Ratna tertawa lebih keras, kali ini tanpa menahan diri. "Kalian panik karena itu?" Pak Hendra tidak ikut tertawa. "Bu, ini serius. Surat itu sah. Ditandatangani secara legal." Bu Ratna melambaikan tangan, seolah menepis debu. Dia tidak tahu apa-apa. Ini hanya gertakan. "Bu," Dion mencoba menyela. "Tidak." Bu Ratna memotong tajam. "Saya tahu persis tipe menantu seperti apa dia. Selama ini diam, tiba-tiba berani? Itu karena emosinya saja. Istri tidak berguna yang merasa tersinggung, lalu mengira bisa mengancam." Kata-kata itu diucapkan dengan keyakinan penuh. Keyakinan yang justru membuat Dion semakin cemas. Ia tahu, kali ini Bu Ratna mungkin salah menilai. "Bagaimanapun," kata Dion hati-hati, "kita perlu menyiapkan respons. Kalau ini diteruskan, dia tidak akan berani," potong Bu Ratna dingin. "Dia terlalu takut kehilangan posisi. Terlalu bergantung pada keluarga ini." Keyakinan itu menutup percakapan. Pak Hendra dan Dion saling pandang, menyadari bahwa mereka tidak akan mendapatkan izin untuk bersiap secara terbuka. Sementara itu, Tika berada di rumah, sendirian. Arif belum pulang sejak pagi. Ponselnya sunyi. Terlalu sunyi untuk sesuatu yang seharusnya mengguncang. Ia tahu, reaksi akan datang. Hanya soal waktu. Ia berjalan ke ruang kerja kecilnya, membuka kembali laptop, menyiapkan berkas-berkas pendukung. Tindakan ini bukan pembatalan, bukan ancaman kosong. Ini adalah langkah administratif yang sah, langkah yang selama ini ia tahan demi menjaga ketenangan orang lain. Namun di balik ketegasan itu, batinnya tetap bergolak. Ia memikirkan Arif. Apa yang akan terjadi ketika ia tahu? Apakah ini akan menjadi titik tanpa kembali? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa sesak, tapi tidak cukup untuk membuatnya menyesal. Sore hari, Dion mengirim pesan singkat, "Suratmu sudah diterima." Mereka panik, meski tidak semua mau mengakuinya. Tika membaca pesan itu perlahan. Panik. Kata itu tidak memberinya kepuasan, hanya rasa berat yang baru. Ia tidak berniat menghancurkan siapapun. Ia hanya ingin berhenti dimanfaatkan. Malam turun ketika Arif akhirnya pulang. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Ia langsung masuk ke ruang keluarga, menemukan Tika duduk di sofa. "Kamu kirim surat ke perusahaan?" tanyanya tanpa basa-basi. Tika mengangguk. "Iya." Arif menatapnya lama, seperti melihat orang asing. "Kamu tahu apa akibatnya?" "Aku tahu risikonya," jawab Tika tenang. "Aku juga tahu haku." Arif menghela napas kasar. "Ibu bilang ini cuma emosimu." Tika tersenyum kecil, lelah. Biarkan beliau berpikir begitu. Keheningan kembali mengisi ruangan, kali ini lebih tajam. Tika tahu, dengan satu email itu, ia telah memindahkan konflik dari ruang batin ke dunia nyata. Tidak ada lagi jalan mundur yang bersih. Malam itu, sebelum tidur, Tika membuka kembali surat yang ia kirim. Ia membacanya bukan dengan rasa bangga, melainkan dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkah setelah ini akan lebih berbahaya. Namun di balik ketakutan itu, ada satu kepastian yang tidak lagi goyah. Ia tidak sedang menggertak. Ia sedang berdiri. Dampaknya tidak datang dengan ledakan, melainkan dengan jeda-jeda sunyi yang menyesakkan. Pagi itu, Tika menerima salinan memo internal yang beredar cepat di kalangan manajemen perusahaan. Kalimat-kalimatnya kaku dan dingin. Penundaan proyek, pembekuan anggaran, evaluasi likuiditas. Semua istilah itu terasa asing bagi orang luar, tapi bagi Tika, setiap kata adalah gema dari keputusan yang ia kirim beberapa hari lalu. Ia membaca tanpa ekspresi, namun dadanya perlahan mengencang. Ini nyata sekarang. Tidak lagi sekadar surat dan ancaman administratif. Di kantor pusat, suasana berubah muram. Dion berdiri di depan papan proyeksi yang kini kosong, tanpa grafik pertumbuhan yang biasa dipamerkan Bu Ratna. Para staf berbicara dengan suara lebih pelan. Langkah mereka lebih hati-hati. Proyek besar yang semula dibanggakan mendadak dihentikan di tengah jalan. Vendor menunda pengiriman. Bank meminta klarifikasi. Pak Hendra menghela napas panjang di ruangannya. "Aset cadangan kita tidak bisa dicairkan," katanya kepada Dion. "Semua terkunci sampai status investasi jelas." Dion mengangguk.
Wajahnya serius. Ini baru awal. Kalau tidak ada kesepakatan, tekanan akan bertambah. Nama Tika tidak disebut-sebut secara terbuka, tapi bayangannya ada di mana-mana. Bu Ratna menolak keluar dari ruang kerjanya sepanjang pagi. Ketika akhirnya muncul, wajahnya keras, seolah dunia sedang mengujinya dan ia tidak mau mengalah. Di rumah, Tika merasakan perubahan itu dari arah yang berbeda. Arif pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kusut, dasinya longgar. Ia meletakkan tas kerja tanpa berkata apa-apa, lalu berdiri di dekat jendela, memandangi halaman yang sunyi. Keheningan itu menggantung lama, sampai akhirnya ia berbicara. Perusahaan mulai goyah, katanya, tanpa menoleh. Proyek dihentikan. Banyak orang terdampak. Tika duduk di meja makan,
tangannya melingkari cangkir teh hangat. Aku tahu, jawabnya pelan. Arif berbalik. Ini sudah cukup, kan? Maksudku, kamu sudah bikin mereka sadar. Tidak perlu dilanjutkan sejauh ini. Nada suaranya bukan marah, melainkan memohon, tapi ada sesuatu yang kosong di baliknya. Tidak ada kata maaf. Tidak ada pengakuan atas luka-luka yang selama ini Tika telan. Berlebihan menurut siapa? Tanya Tika, menatapnya lurus. Arif mengusap rambutnya dengan frustrasi. Semua orang. Ibu, manajemen, mereka bilang kamu terlalu jauh melangkah. Dan menurutmu? Tika menahan napas. Arif terdiam sejenak. Menurutku, kamu harus berhenti sekarang. Demi keluarga. Demi kita. Kata kita itu terdengar rapuh, seolah hanya kebiasaan lama yang diucapkan tanpa makna penuh. Tika merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Selama ini, ia selalu menimbang keputusan dengan pertanyaan, apa dampaknya bagi mereka? Hari ini, untuk pertama kalinya, pertanyaan itu berubah. Aku sudah berhenti terlalu lama, katanya akhirnya. Berhenti bicara. Berhenti melindungi diriku sendiri. Arif mendekat, suaranya melembut. Aku tahu kamu sakit hati. Tapi ini bukan caranya. Ini satu-satunya cara yang tersisa, jawab Tika. Cara yang tidak memintaku menghilang. Arif menatapnya dengan mata lelah. Jadi kamu memilih ini, daripada kami. Pertanyaan itu menusuk, namun tidak lagi melumpuhkan. Tika berdiri perlahan. Aku memilih diriku sendiri. Untuk sekali ini. Kalimat itu terasa asing di lidahnya, tapi juga membebaskan. Ada getaran di dadanya. Takut, bersalah, namun juga lega. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri dengan keputusan yang akhirnya ia akui. Arif mundur selangkah, seolah baru menyadari jarak yang terbentuk di antara mereka. Ibu tidak akan diam, katanya lirih. Aku tahu, jawab Tika. Malam itu, Bu Ratna menelepon Arif berulang kali. Tika mendengar nada suaranya yang meninggi dari balik pintu kamar. Ia tidak ikut campur. Ia duduk di ranjang, membuka berkas-berkas lama yang selama ini ia simpan rapi. Dokumen saham. Perjanjian awal. Semua bukti yang menunjukkan bahwa posisinya bukan kebetulan. Setiap halaman yang ia baca menguatkan satu hal. Diamnya selama ini bukan karena ia tidak punya kuasa, melainkan karena ia memilih mengalah. Dan pilihan itu telah merenggut terlalu banyak. Sebelum tidur, Tika menerima pesan singkat dari Dion. Tekanan akan meningkat. Mereka mulai sadar ini bukan gertakan. Tika mematikan ponsel, lalu memejamkan mata. Ia tahu, dengan menolak mundur hari ini, ia sedang melangkah ke wilayah yang lebih berbahaya. Wilayah konfrontasi terbuka. Tidak ada lagi perlindungan dari status istri. Tidak ada lagi ilusi harmoni. Namun di tengah ketakutan itu, ada satu perubahan kecil tapi menentukan. Ia tidak lagi merasa sendirian di dalam dirinya sendiri. Pagi itu, Tika bangun dengan rasa tenang yang aneh. Setelah berminggu-minggu menahan diri, menimbang langkah, dan merasakan setiap konsekuensi batin, ia tahu hari ini adalah saatnya untuk menghadapi semuanya. Tidak ada rasa bangga, hanya kesadaran. Tindakan ini bukan balas dendam, melainkan pengakuan atas haknya sendiri. Di ruang rapat darurat direksi, ketegangan terasa seperti udara tebal yang menekan paru-paru. Dion dan Pak Hendra duduk di sisi meja. Wajah mereka serius. Setiap gerakan tangan dan langkah kaki menunjukkan kecemasan yang hampir tidak bisa disembunyikan. Bu Ratna masuk terakhir. Posturnya tegap, wajahnya keras. Tapi sorot matanya menunjukkan ketegangan yang jarang ia perlihatkan. Ia merasakan sesuatu berbeda hari ini. Semua hadir, tanya Bu Ratna dengan nada dingin. Semua mengangguk. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Tika berdiri di ujung meja, memegang dokumen yang telah ia persiapkan. Ia tidak mencari perhatian. Tidak ada drama. Hanya ada ketenangan yang menakutkan bagi mereka yang selama ini menganggapnya lemah. Dion memberi isyarat halus, menandakan bahwa Tika bisa mulai. Aku ingin membuka fakta terkait kepemilikan saham di perusahaan ini, kata Tika dengan suara lembut tapi jelas. Ia meletakkan dokumen di atas meja, membiarkan semua orang melihat angka-angka yang sebelumnya disembunyikan dari publik internal. Selama ini, sebagian besar saham yang dianggap milik keluarga Arif sebenarnya terdaftar atas namaku. Ruangan hening. Matanya menatap tiap orang di sekeliling meja. Pak Hendra tampak menelan ludah. Dion menunduk, menandai ketegangan yang belum pernah ia alami. Bu Ratna, yang biasanya menguasai ruang dengan kehadirannya, terpaku. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Ini, tidak mungkin, bisik Bu Ratna akhirnya, suaranya meninggi. Kamu ini, istri kami, bukan pemegang saham utama. Tika menarik napas panjang. Ini benar, Bu.
Semua tercatat secara hukum. Ini bukan gertakan, bukan ancaman. Ini fakta. Suaranya tetap tenang, tanpa emosi, tanpa balas hinaan. Ia menatap Bu Ratna, tapi bukan dengan amarah. Hanya ketegasan yang lahir dari kesadaran diri. Ini tidak adil, Bu Ratna membentak. Suaranya terdengar di seluruh ruangan. Bagaimana kamu bisa diam selama ini? Menyembunyikan hal sebesar ini? Kamu mempermalukan kami. Tika menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya, matanya tetap fokus. Aku tidak menyembunyikan untuk mempermalukan siapapun. Aku memilih diam karena selama ini aku berharap bisa menjaga kedamaian. Tapi kedamaian itu selalu berpihak pada satu pihak saja, bukan aku. Sekarang, aku memilih untuk bertanggung jawab atas hakku, tanpa mengurangi siapapun secara sewenang-wenang. Bu Ratna memukul meja dengan tangan terbuka, dentangnya menggema. Aku tidak percaya ini terjadi. Aku menolak. Menolak atau tidak, kata Tika, suaranya stabil, tidak mengubah fakta. Saham ini legal dan sah. Dan aku berhak mengambil langkah yang perlu untuk memastikan investasi ini tidak lagi disalahgunakan. Seluruh ruangan menatapnya, tercengang. Tidak ada yang menyangka istri yang selama ini dianggap lemah akan mampu berbicara tanpa emosi, menatap mata orang yang menghina, dan tetap tenang. Dion menatap Tika, matanya sedikit berkaca. Ia tahu, dari sini, arah permainan telah berubah. Pak Hendra hanya bisa mengangguk pelan, memahami implikasi finansial dan hukum dari fakta yang baru terbuka ini. Bu Ratna terdiam, wajahnya berubah dari marah menjadi pucat. Ia mencoba berbicara, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Semua hinaan yang dulu ia lemparkan, semua ejekan, kini seolah hilang nilai. Tika berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk menegaskan posisi yang sebelumnya diabaikan. Di sisi lain, Tika merasakan tekanan baru muncul dari dalam. Keputusan ini membuka fakta yang tidak bisa ditarik kembali. Ia tahu, Arif akan marah, keluarga besar akan menuntut penjelasan, dan sebagian staf akan menilai tindakannya sebagai ancaman. Namun, ada satu hal yang lebih kuat dari ketakutan itu, ketenangan batin yang baru lahir karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri, bukan hanya sebagai istri, bukan hanya sebagai penopang diam, tetapi sebagai individu yang memiliki kuasa nyata. Ketika rapat berakhir, Tika meninggalkan ruang direksi tanpa menoleh. Langkahnya mantap, tapi hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana reaksi Arif? Bagaimana Bu Ratna akan bertindak selanjutnya? Dan apakah ia sanggup menanggung semua konsekuensi ini? Ia masuk ke mobil, menutup pintu dengan tenang, membiarkan suara deru mesin menutupi detak jantungnya yang cepat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa takut, tapi juga hidup sepenuhnya. Tekanan batin itu bukan lagi beban pasif. Ini adalah tantangan yang harus ia hadapi dengan tegas. Dan di balik semua itu, satu keputusan kecil tapi berani terbentuk. Ia tidak akan mundur, apapun yang terjadi. Pagi itu, Tika duduk di ruang kerja rumahnya, menatap layar laptop dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun gemetar itu bukan karena keraguan. Ini karena ketegangan dari langkah yang akan diambilnya. Langkah yang akan mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Setelah berminggu-minggu menimbang, menahan, dan menghadapi hinaan yang tak terhitung jumlahnya, ia akhirnya menekan tombol terakhir, transfer dan penarikan seluruh saham dan aset pribadi dari perusahaan keluarga Arif. Di kantor pusat, Dion dan Pak Hendra menyadari pergerakan itu hampir bersamaan. Dion menunduk, menutup wajah dengan telapak tangan, sementara Pak Hendra menepuk meja hingga suara dentangannya memenuhi ruang rapat. Ini nyata, gumam Pak Hendra, suaranya serak. Seluruh porsi saham dan aset sudah ditarik, secara legal. Bu Ratna, yang duduk di ruangannya dengan ponsel di tangan, membaca notifikasi satu persatu. Wajahnya berubah pucat, lidahnya keluh. Selama ini, ia menganggap Tika hanyalah istri tidak berguna, lemah, patuh, bisa diatur, dan mudah diabaikan. Sekarang, kenyataan itu hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. Arif baru tiba di kantor, langkahnya cepat. Ia membaca laporan finansial yang telah disiapkan oleh staf kepercayaannya. Perlahan, realitas mulai menempel pada kepalanya. Proyek-proyek dibekukan, klien-klien besar mundur, aliran kas tersendat, dan nama keluarga yang selama ini dibanggakan kini dipertanyakan di media dan oleh investor lain. Ia menatap Tika di ruang tamu perusahaan, tempat sang istri diundang untuk rapat singkat dengan alasan klarifikasi. Namun kini semua itu terasa hampa. Tika berdiri tegap, tidak ada nada dendam, tidak ada serangan verbal. Hanya ketenangan yang menggetarkan. Kamu telah menghancurkan perusahaan ini. Arif akhirnya bersuara, suaranya meninggi, gemetar di beberapa titik. Gemetar itu bukan karena marah semata,
tapi karena kepanikan dan kenyataan pahit yang baru saja menimpa keluarga mereka. Tika menatapnya dengan mata tenang, suaranya lembut namun tegas. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya mengambil hakku sendiri. Selama ini, diamku selalu dimanfaatkan. Sekarang, aku memilih berdiri untuk diriku sendiri. Arif menutup mata sejenak, mencoba menahan emosi yang bercampur antara amarah, takut, dan rasa kehilangan. Bagaimana kamu bisa begitu tenang? Semua ini, keluarga kita, reputasi kita. Tika menunduk, tapi hanya sebentar. Ketika ia menatap kembali, pandangannya mantap. Reputasi yang dibangun di atas pengabaian dan hinaan tidak pernah nyata. Sekarang aku memilih realitasku sendiri, bukan ilusi yang selama ini dianggap penting. Di ruang rapat, staf dan manajer menatap Tika. Beberapa menunduk, beberapa terlihat cemas. Dion menyadari perubahan drastis ini. Semua yang sebelumnya dianggap aman kini runtuh dalam hitungan jam. Pak Hendra hanya bisa mengusap wajahnya dan menelan ludah. Bu Ratna berdiri di tengah ruangan, kedua tangan gemetar, napasnya tersengal, dan kata-kata yang biasanya keluar lancar kini tersendat di tenggorokannya. Kamu ini. Bu Ratna mencoba memotong Tika, tetapi kata-katanya jatuh begitu saja, terdengar lemah di tengah kehampaan yang tercipta. Tika tidak membalas hinaan. Ia tidak menuding, tidak mengolok. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan. Aku memilih untuk berdiri. Itu saja. Arif menunduk, memandang lantai. Suaranya kembali gemetar saat ia mencoba berkata. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ini semua. Aku. Ia terhenti, kata-katanya hilang, terganti oleh rasa kehilangan kontrol yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar rapat, para staf mulai berbicara dalam bisik-bisik. Beberapa menelepon pihak eksternal, sementara reputasi keluarga yang dulu tak tergoyahkan kini mulai runtuh perlahan. Tika menatap semua itu dari jarak dekat, menyadari konsekuensi besar dari pilihannya. Ia tahu ini baru permulaan. Ketika rapat berakhir, Tika kembali ke mobilnya. Napasnya panjang, dadanya terasa berat karena tahu langkah selanjutnya akan lebih kompleks. Namun, di tengah tekanan yang menyesakan, ada satu kepastian, ia tidak menyesal. Hari ini, ia memilih dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, pilihan itu murni lahir dari hakikat dirinya, bukan karena ketakutan, hinaan, atau tuntutan orang lain. Malam turun, dan Tika menatap langit dari jendela ruang kerjanya di rumah. Ada ketakutan, ada rasa bersalah, tapi juga keberanian yang baru lahir. Ia tahu konflik dengan Arif dan Bu Ratna belum berakhir. Tapi langkah kecil ini, mengambil kendali atas hidup dan asetnya, telah membukakan jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Kehidupan di mana ia tidak lagi tunduk pada hinaan dan kepalsuan. Di balik ketenangan itu, satu pertanyaan tetap menghantui batinnya. Sejauh mana aku sanggup bertahan menghadapi semua konsekuensi yang akan datang? Dan jawaban itu belum ia temukan. Tapi untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal. Ia tidak akan mundur lagi. Pagi itu, langit mendung, dan hujan tipis turun dari langit, menambah kesan muram di halaman rumah Tika. Ia duduk di ruang tamu, menata beberapa berkas dan buku yang baru dibacanya, ketika bel rumah berbunyi. Pintu terbuka, dan Bu Ratna berdiri di ambang, wajahnya basah, tidak hanya karena hujan, tapi juga karena air mata yang jatuh berulang kali. Sari, yang sedang menyiapkan teh di dapur, menatap dari belakang pintu setengah terbuka. Tubuhnya kaku, menyaksikan ironi hidup yang luar biasa. Wanita yang selama ini memerintah, mengolok, dan menghina Tika, kini datang dengan lutut lemah, memohon pekerjaan. Tika, tolong. Suara Bu Ratna serak, hampir tak terdengar di antara rintik hujan. Aku tidak punya apa-apa. Aku bisa bantu di rumah. Apapun yang kamu mau, aku akan lakukan. Tika berdiri, langkahnya tenang,
Matanya menatap Bu Ratna yang kini terlihat kecil dan rapuh. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada ejekan. Hanya ketenangan yang lahir dari kekuatan baru. "Bu," kata Tika dengan suara lembut tapi tegas. "Aku menghargai bahwa Anda datang. Tapi saya tidak bisa meminta Anda bekerja di rumahku. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang batas-batas yang harus dihormati." Bu Ratna menunduk, napasnya tersengal. Ia meraba-raba pintu, seolah dunia yang selama ini ia kuasai telah runtuh di hadapannya. "Tapi, aku tidak punya tempat lain. Aku bahkan bisa." Suaranya pecah, dan ia menekuk lutut sedikit, posisi yang dulu tidak pernah ia lakukan di depan siapapun. Sari menatap pemandangan itu dengan campur aduk, kagum, ngeri, dan sedih. Selama ini ia melihat Bu Ratna sebagai simbol kekuasaan dan kesombongan. Kini, ia adalah simbol dari kehancuran yang nyata, seorang wanita yang harus merendahkan diri demi bertahan hidup. Tika tetap tenang. Ia duduk kembali, mengusap rambutnya sebentar, lalu menatap Bu Ratna dengan mata yang tak berkedip. "Bu, saya bisa memberi nasihat atau bantuan dalam batas tertentu, tapi saya tidak bisa merendahkan diri saya untuk menampung seseorang yang pernah menghina dan merendahkan saya." Bu Ratna menatap Tika, tubuhnya gemetar, air mata mengalir di pipinya. Ia mencoba berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Hanya isak yang pecah. Semua kontrol yang selama ini ia miliki hilang. Sari diam, tapi hatinya bergetar. Ia menyadari, dalam keheningan itu, Tika bukan lagi korban. Ia adalah wanita yang mampu menjaga martabatnya tanpa membalas hinaan dengan hinaan. Sementara Bu Ratna, meski ingin memohon, tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memaksa atau menakuti. "Tik, aku mohon." Bu Ratna lagi, suaranya pecah-pecah. "Satu kesempatan. Aku akan melakukan apa saja." Tika menggeleng, perlahan. "Bu Ratna, kesempatan itu sudah ada, dulu. Tapi kesempatan itu harus datang dengan rasa hormat, bukan ancaman atau hinaan. Saya tidak bisa memberi pekerjaan atau kedudukan kepada seseorang yang tidak menghormati batas orang lain. Ini bukan tentang kekuasaan, ini tentang martabat. Dan saya tidak bisa melanggar itu." Bu Ratna menunduk, tubuhnya kaku, dan akhirnya mundur pelan, menapaki langkah keluar dari rumah Tika. Pintu menutup di belakangnya, meninggalkan sisa hujan di halaman dan keheningan di ruang tamu. Sari mendekati Tika, suaranya pelan. "Tik, kau benar-benar." "Diam saja, Sari," kata Tika dengan lembut, menahan senyum kecil. "Biarkan semua ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang meremehkan orang lain. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan." Tika menatap jendela, melihat Bu Ratna yang basah kuyup di halaman, berjalan pergi. Ada kepahitan, tapi ada juga rasa lega yang aneh. Ia tahu ini adalah puncak dari konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun. Kekuasaan yang pernah menindas telah runtuh, dan ia berdiri tegap, tanpa balas dendam, tapi dengan martabat yang utuh. Di dalam hatinya, Tika merasakan tekanan batin baru muncul. Meski ia menang, tanggung jawab terhadap langkah berikutnya, menjaga dirinya sendiri, melindungi haknya, dan menghadapi kemungkinan konflik baru dengan Arif, akan semakin berat. Ia tersadar bahwa kemenangan ini hanyalah awal dari babak baru yang menuntut keberanian lebih besar. Ia menatap langit gelap di luar jendela, hujan turun pelan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tersenyum tanpa rasa takut. Martabat telah dipertahankan. Sekarang, ia harus menata langkah selanjutnya, sendirian tapi kuat. Sejak pagi, udara di rumah Tika terasa berbeda. Sunlight menembus tirai tipis, menyinari ruangan yang selama ini penuh ketegangan dan bisikan-bisikan yang menyudutkan. Hari ini, Tika tahu, adalah hari untuk menutup bab lama, tanpa kemarahan yang meledak, tapi dengan ketegasan yang telah ia bangun selama berminggu-minggu. Di ruang tamu, Arif duduk di sofa dengan wajah pucat. Matanya menatap kosong ke arah Tika, seolah mencoba membaca apa yang sedang ia rasakan. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada suara menuntut, hanya keheningan yang tajam. Tika menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang menumpuk di dadanya. Ia menatap Arif dengan lembut namun tegas. "Arif, aku sudah mengambil keputusan. Kita harus berpisah." Arif menelan ludah. Suaranya gemetar ketika ia mencoba bicara. "Tapi, kita masih suami istri. Kita bisa atasi semua ini." Tika menggeleng. "Tidak. Sudah terlalu banyak yang terjadi. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang hinaan, pengkhianatan, dan ketergantungan. Aku perlu hidup untuk diriku sendiri, bukan sebagai istri yang dituntut menunduk terus-menerus." Arif menunduk, tidak bisa membantah. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan luka yang ia rasakan, bukan hanya kehilangan, tapi juga rasa bersalah yang selama ini ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Sari masuk membawa secangkir teh, menatap Tika dengan mata berkaca-kaca.
Tik, kamu benar-benar melangkah. Tanpa menoleh ke belakang. Tika tersenyum pelan, menerima teh itu, tapi tidak minum. Ia menatap jendela, melihat hujan tipis yang masih menetes di halaman. Aku harus melangkah, Sari. Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk menghukum. Hanya untuk hidup tanpa menunduk lagi. Di dapur, Dion dan Pak Hendra berbicara pelan tentang dampak finansial dan reputasi yang kini sudah runtuh. Mereka sadar, semua ini adalah konsekuensi logis dari keputusan Tika. Tapi di sisi lain, ada rasa hormat yang baru lahir. Dion menatap dokumen terakhir yang Tika serahkan, dan berkata lirih, dia melakukannya dengan cara yang elegan, tapi tegas. Tidak ada yang bisa menyalahkan langkah ini. Bu Ratna, kini tidak lagi hadir secara fisik di rumah itu. Sari mengabarkan bahwa ia memilih pergi setelah gagal memohon pekerjaan. Kekuasaan yang dulu ia banggakan kini hilang, dan ia harus belajar menghadapi realitas tanpa dominasi. Tika menata beberapa barang pribadi ke dalam koper. Tidak banyak, hanya hal-hal penting, dokumen, pakaian, buku-buku favorit.